Ini Robby Darwish mencoba memberikan sebuah lemparan yang langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan! Pelatih Thailand akui timnas Indonesia tim berbahaya. Laga semifinal Piala AFF U23 2023 baru saja digelar di Rayong Province Stadium, Thailand pada Kamis 24 Agustus malam. Thailand tampil sebagai juara grup A Piala AFF U23. Sementara Garuda Muda adalah runner-up terbaik di 3 grup. Dalam hal ini pelatih Thailand Isara Sritaro menilai permainan ketat ditunjukkan oleh kedua tim. Pasalnya, Gajah Perang dan Garuda Muda sama-sama ingin lolos ke partai final. Selain itu juga karena secara kualitas keduanya tak jauh berbeda. Apalagi seluruh tim sudah mengerti cara bermain tim lawan. Untuk itu Isara Sritaro pun mengaku mewaspadai seluruh pemain tim asuhan Sintayong. Meski dengan kualitas materi yang jauh berbeda dengan tim yang berlaga di SEA Games 2023 Kamboja kemarin, ditambah lagi hanya memiliki persiapan yang minim, namun timnas Indonesia menunjukkan permainan yang bagus di Piala AFF U23 kali ini. Hal ini pun membuat pengamal sepak bola Muhammad Kusneini mengapresiasi perjuangan Bagas Kava dan kawan-kawan. Menariknya, perjumpaan timnas Indonesia dengan Thailand kali ini seperti deja vu final SEA Games Kamboja lalu, di mana kala itu skuad Garuda Muda sukses menggondol emas ke tanah air setelah mengalahkan skuad Gajah Perang. Namun, laga itu harus ternodai dengan adu jotos berbuah sanksi. Untuk itu, dari kedua belah pihak, federasi pun mewanti-wanti para atletnya untuk tidak terpancing emosi. Dari kubu Timnas Indonesia, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji meminta agar para pemain skuad Garuda Muda bisa lebih bersabar untuk menghadapi Thailand. Hal yang sama juga ditekankan oleh Federasi Thailand atau FAT, di mana mereka meminta para atletnya untuk mengendalikan emosi saat bersua dengan Timnas Indonesia U23. Sementara itu, terlepas dari hasil yang didapat, secara dewasa para pelatih melemparkan pujian dan apresiasi atas permainan anak asuhnya di partai semifinal ini. Bahkan pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tak segan memuji timnas Thailand sebagai tim terbaik di Piala AFF U23 kali ini. Sebab Thailand sendiri memang sebagai tim yang telah mengalami persiapan paling matang. Hal ini pun terlihat dari performa cemerlang The War Elephant selama fase grup. Akan tetapi ada kejadian menarik di mana Sintayong juga turut menyinggung insiden main mata antara timnas Thailand U19 dan timnas Vietnam U19 yang mana sempat merugikan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022 lalu. Bukan untuk menjatuhkan, namun untuk mengucapkan terima kasih karena kali ini telah bertanding secara suportif. Misi PSSI pertahankan Sintayong di Timnas Indonesia. Pertama, pengalaman internasional. Sintayong diketahui cukup berpengalaman melatih tim nasional Korea Selatan di beberapa kelompok umur. Ia pernah menukangi U20, U23, dan terakhir senior. Di 3 kelompok umur itu prestasinya pun cukup mentereng. Hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan PSSI untuk merekrut Sintayong. Ia diyakini memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepak bola tanah air secara berjenjang. Selain itu, Sintayong juga pernah menakodai Taekwondo Warriors di Piala Dunia 2018 yang sukses memulangkan Jerman pada waktu itu. Pengalaman mumpuni Sintayong sebenarnya sudah terlihat dari sentuhannya di timnas Indonesia saat ini. Dan yang paling mencolok salah satunya adalah keberanian mengorbitkan pemain muda untuk timnas Indonesia jangka panjang. Kedua, roadmap sepak bola. Ketika direkrut, Sintayong menangani timnas Indonesia untuk sejumlah agenda penting. Roadmap sepak bola yang disusun sang pelatih cukup membuat PSSI terkesan. Sayangnya roadmap itu atau peta jalan itu berantakan gara-gara pandemi COVID-19. Praktis saja rencana Sintayong untuk sepak bola yang berjenjang dari U19 hingga senior pun bubar jalan. Meski demikian, Sintayong tetap memiliki target yang jelas bersama skuad Garuda. Apalagi PSSI kini di bawah komando Erick Thohir, di mana mantan Presiden Inter Milan itu menginginkan target terukur. Beberapa di antaranya adalah target di kualifikasi Piala Asia U23 yang bermuara ke Olimpiade Paris 2024.
kemudian Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiga, Piala Dunia. Ya, Sintayong direkrut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Piala Dunia. Awalnya, ia dipercaya menangani timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2021 lalu. Namun ajang itu kemudian ditunda ke 2023 dan kemudian batal. Peta jalannya pun cukup jelas, Sintayong mengasuh U20 di 2021. Lalu pemain-pemain di tim itu naik ke U23 di 2022. Dan kemudian senior memetik hasilnya di tahun yang sama. Sayangnya rencana-rencana itu tidak berjalan karena adanya faktor non-teknis. Kini Sintayong pun diharapkan bisa membawa timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Grade A bersedia merapat ke timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia akan menghadapi sejumlah agenda internasional yang cukup padat, di antaranya kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dalam menatap laga-laga tersebut, PSSI pun ingin melakukan persiapan yang sangat serius. Karena di Piala Asia contohnya, Indonesia dikepung oleh dua raja Asia di grup D yaitu Irak dan Jepang. Untuk menambah kedalaman skuad, PSSI pun mendorong program naturalisasi istimewa. Pasalnya Ketua PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia bakal berburu nama-nama pemain grade A atau terbaik yang saat ini bermain di kompetisi di benua Eropa. Kabar baiknya, pemain keturunan kelas A Tom Haye telah mengungkapkan potensi keikutsertaannya dalam timnas Indonesia. Di mana pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara dengan media Belanda Football Zone pada hari Rabu kemarin. Untuk diketahui, Tom Haye sendiri adalah seorang gelandang yang bermain untuk SC Heerenveen dan seringkali disebut-sebut terkait kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia. Dalam karirnya bersepak bola, Tom Haye menjadi langganan timnas Belanda level usia mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015. Meskipun demikian, peluang Tom Haye untuk membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Pasalnya, sesuai dengan regulasi FIFA, Tom Haye masih dapat bermain untuk timnas Indonesia karena belum pernah membela timnas Belanda senior. Tom Haye sendiri membuka peluang membela timnas Indonesia. Pemain keturunan itu mengatakan membela timnas Indonesia merupakan hal yang positif baginya. Namun dia harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud. Jelas Tom Haye. Untuk diketahui bahwa sosok Tom Haye memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Sementara itu dari segi karir, gelandang berusia 28 tahun ini mencatatkan 177 penampilan dengan perolehan 8 gol dan 17 assist di Liga Belanda. Selain itu, Tom Haye juga sempat mencicipi Liga Italia bersama Lecce pada 2018-2019.